Iya, kimia organik. Pada siang kali ini kita akan belajar tentang kimia organik dengan materi senyawa benzen dan turunannya. Baiklah, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Kita mulai dengan senyawa benzen. Tunggu sebentar ya, sepertinya ada kendala sedikit. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang senyawa benzen. Yang pertama, kita akan membahas tentang rumus struktur benzena dan turunannya. Rumus struktur benzena menurut Kekulé, model ikatan valensi benzena, tata nama pada derivat-derivat benzena, pembuatan benzena, reaksi-reaksi pada benzena, reaksi-reaksi pada benzena dan turunannya, serta kegunaan benzena dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita mulai dengan rumus struktur benzena dan turunannya. Benzena yaitu senyawa organik yang memiliki rumus struktur C6H6, di mana bentuk dari struktur tersebut adalah heksagonal planar dengan sudut 120 derajat panjang ikatan antara karbon dan karbon 140 pikometer dan hibridisasinya sp2 karena dia ikatan rangkap. Jadi pada benzena ini ikatan rangkapnya selang-seling. Apabila satu hidrogen atau beberapa hidrogen dari benzena ditukar dengan gugus yang lainnya, maka disebut dengan turunan benzena. Seperti contohnya yaitu metil paraben dengan nama IUPAC-nya metil 4 hidroksibenzoat. Di sini kita akan mengemukakan rumus struktur benzena menurut Kekulé. Benzena sendiri ditemukan oleh Michael Faraday, ilmuwan dari Inggris, namun rumus struktur benzena ini dikemukakan oleh Friedrich Kekulé dari Jerman. Nah, berdasarkan Kekulé ini, benzena memiliki 6 atom karbon dan 6 atom hidrogen yang ekivalen. Dari kenyataan ini muncullah pemikiran-pemikiran mengenai rumus struktur benzena. Pada tahun 1872, menurut Kekulé, benzena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang posisinya berselang-seling. Selanjutnya, tentang model ikatan valensi pada benzena. Nah, di sini struktur benzena yang sebenarnya adalah merupakan hibrida dengan resonansi. Resonansi di sini adalah adanya delokalisasi elektron pada ikatan rangkap, pada ikatan rangkap
yang menyebabkan ikatan rangkap dapat berpindah-pindah. Nah, karena elektron dan ikatan rangkap ini dapat berpindah-pindah, makanya selanjutnya kita buat rumus struktur yang praktisnya untuk benzena, yaitu heksagonal dengan cincin aromatis di tengahnya. Hal ini disebabkan karena semua ikatan rangkap hidrogen dan karbonnya ekivalen, jadi bisa dibuat dengan gambar cincin aromatis di tengahnya. Sudut ikatan karbon-karbon dan itu sebesar 120 derajat, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Akibat dari resonansi tersebut, struktur benzena yang sebenarnya merupakan struktur yang lebih stabil. Nah, jadi karena adanya resonansi ini menyebabkan struktur dari benzena menjadi stabil. Selanjutnya kita masuk pada tata nama pada derivat-derivat benzena. Yang pertama yaitu monosubstitusi. Tadi setelah saya jelaskan bahwa apabila satu hidrogen pada benzena digantikan dengan gugus lainnya, maka hal tersebut disebut dengan derivat-derivat benzena. Nah, di sini monosubstitusi. Mono artinya satu, substitusi merupakan penggantian. Jadi di sini terjadinya penggantian satu hidrogen dengan substitusi gugus fungsi derivat-derivat benzena ini. Nah, yang pertama kita lihat apabila satu gugus fungsi hidrogennya diganti dengan COOH, di sini COOH, maka disebut dengan asam benzoat. Dan yang kedua, apabila gugus H-nya diganti dengan SO3, maka disebut dengan benzena sulfonat. Dan yang ketiga, apabila diganti dengan COOH, di sini COH, kalau COH ini aldehid, maka apabila dia berikatan dengan benzena, maka disebut dengan benzaldehid. Sepertinya dari share screen ini sedikit delay, mohon dimaklumi. Yang keempat, apabila digantikan dengan OH, maka disebut dengan fenol. Apabila sebagai induk disebut dengan fenol, apabila sebagai cabang disebut dengan hidroksi. Selanjutnya, NH2, apabila sebagai induk disebut dengan anilin, sedangkan sebagai cabang disebut dengan amina. Di sini kita interaktif saja. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan interupsi. Ada yang tidak jelas, silakan langsung tanyakan pada saya. Sejauh ini paham? Oke, kita lanjut ya. Yang keenam yaitu stirena. Stirena, apabila dia sebagai induk disebut dengan stirena, apabila sebagai cabang disebut dengan vinil. Selanjutnya toluena, CH3, toluena sebagai induk, kalau sebagai cabang metil. Yang kedelapan, NO2 sebagai induk dia nitrobenzena, sedangkan sebagai cabang dia nitro. Mohon izin Bu, sepertinya ada yang raise hand ya? Oh iya. Mbak Nani, silakan. Iya, silahkan. Anjir, tadi lewat. Yang mau bertanya yang slide yang mana?
Halo Mbak Nani. Yang slide yang sebelah mana Mbak? Apa yang sebelum ini ataukah yang sebelah mana? Santai saja ya di sini teman-teman ya. Berhubung ini adalah bantuan belajar seperti itu ya, diharapkan memang teman-teman masing-masing mahasiswa tentunya sudah memegang gitu ya, memegang buku materi pokok yang sudah dibagikan kepada masing-masing mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kimia organik ini. Silakan Mbak Nani. Ada yang mau ditanyakan? Suaranya masih di mute Mbak Nani. Di unmute dulu Mbak Nani. Atau ke Mas Herjanto dulu. Silakan Mas. Ibu mau tanya, yang dimaksud sebagai induk sama sebagai cabang itu yang di mana Bu ya? Halo? Halo Ibu, dengar suara saya Bu? Oh iya. Slide udah dilihat belum slide saya? Kelihatan nggak sih slide-nya? Kelihatan Bu? Oh, bilang lagi Bu. Kelihatan. Iya. Di sini yang pertanyaannya perbedaan induk dan cabang. Sebenarnya saya boleh menjelaskan sampai selesai satu slide ini ya Pak ya? Boleh Bu, boleh. Yang ke-9 adalah halobenzena. Halobenzena ini dengan unsur di golongan 7A. Bisa fluor, klor, brom, dan iod. Jadi Br ini bisa diganti dengan FCl-BrI. Nah, di sini perbedaan antara cabang sama induknya, mari kita lihat untuk contohnya. Yang selanjutnya yaitu tata nama pada derivat benzena. Benzena disubstitusi. Yang pertama ada yang monosubstitusi, satu substitusi. Yang kedua yaitu benzena disubstitusi, yaitu dua gugus fungsi yang mensubstitusi benzena. Jadi pertanyaan Bapak, apa perbedaan antara induk dan cabang? Nah, kita bisa melihat perbedaan antara induk dan cabang apabila dia disubstitusikan oleh dua gugus fungsi. Yang pertama kita lihat posisi orto 1 dan 2. Jadi di sini posisi orto 1 dan 2 adalah orto, posisi meta 1 dan 3, posisi para 1 dan 4. Kita lihat contohnya. Nah, tadi ini adalah tabel prioritas. Jadi semakin ke atas semakin prioritas. Jadi di sini asam benzoat. Asam benzoat paling kuat gugus fungsinya sebagai induk, dan yang kedua benzena sulfonat, yang ketiga dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Yang pertama ada CH3 dan NO2. Kalau kita lihat dari posisi benzena disubstitusi ini, dia adalah posisi orto karena di sini 1 dan 2. Kita lihat CH3 dan NO2 pada tabel yang paling kuat adalah CH3 karena posisinya lebih tinggi daripada nitrobenzena. Jadi CH3 di sini sebagai induk dan NO2 sebagai cabang. Perbedaannya apa Bu antara induk sama cabang? Kalau misalnya induk kita gunakan toluena namanya di akhir, kalau cabang kita berikan namanya di awal. Karena ini cabang, karena CH3 ini sebagai induk, maka kita beri penomoran dari rantai induk yaitu 1 dan 2. Maka untuk CH3 namanya toluena. Berarti nama belakangnya toluena. Karena di sini NO2-nya sebagai cabang, cabangnya di nomor 2 berarti 2. Kalau NO2 sebagai cabang namanya nitro. Berarti 2 nitro toluena.
Atau karena posisinya adalah 1 dan 2 dinamakan dengan orto. Orto-nitrotoluena atau 2-nitrotoluena. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Kita coba untuk contoh keduanya, yaitu CH3 dan NO2. Sama CH3 lebih kuat daripada NO2. Kita beri penomoran dari CH3, 1, 2, 3. Lalu 1,3 di sini sebagai meta. Berarti bisa meta NO2 sebagai cabang, meta nitro karena CH3 lebih kuat daripada nitro, maka meta nitrotoluena. Atau bisa kita ganti dengan nomor 3 nitrotoluena. Jadi sama saja M atau 3 atau orto atau 2. Karena 2 ini merupakan posisi orto dan 3 ini posisi meta. Nah, untuk selanjutnya, ini ada contoh CH3 dan NO2 beda posisi. Karena tadi kita sudah tahu bahwa CH3 lebih kuat dibandingkan NO2, maka kita beri penomoran dari CH3. Jadi penomoran itu dari gugus induk yang paling kuat, yaitu CH3. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 adalah posisi para. 1, 4 para berarti namanya bisa para nitrotoluena atau 4 nitrotoluena. Jadi di sini orto dan 2 sama, meta dan 3 sama saja namanya, para dan 4 juga sama namanya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diinterupsi. Yang keempat yaitu tata nama pada derivat-derivat benzena. Ini soal latihan. CO2 dan NO2. Kita lihat ada COOH dan NO2. Di sini berdasarkan tabel, manakah yang lebih kuat COOH dan NO2? Coba dilihat, ini COOH dan ini NO2. Berarti lebih kuat asam benzoat. Maka induknya adalah asam benzoat. Sedangkan cabangnya adalah NO2. Kita beri nomor dari gugus induknya, berarti 1, 2 di NO2. Berarti namanya di sini bisa kita beri nama 2 nitro, asam 2 nitro benzoat. Karena dia asam benzoat, maka namanya asamnya kita taruh di depan, asam 2 nitro benzoat atau asam orto nitro benzoat. Kenapa orto? Karena posisinya di antara 1 dan 2. Maka namanya asam orto nitro benzoat dan asam 2 nitro benzoat. Sejauh ini paham? Paham, Ibu. Paham. Contoh selanjutnya, gugus fungsi CH3 dan Br. Kita lihat pada tabel CH3 dan Br. CH3 di sini, Br di sini. Yang lebih kuat adalah CH3. Berarti CH3 sebagai gugus induk. Kita beri penomoran dari CH3 karena dia lebih kuat. 1, 2, 3, 4. Keempat tadi yaitu para. Berarti bisa dinamakan 4, kita bisa memakai 4 ataupun pakai para. Kalau kita misalnya pakai 4 yaitu 4 bromotoluena atau para bromotoluena. Bebas ya, bisa pakai para atau pakai 4, dia sama saja. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Ada 2 klor. Kalau misalnya soalnya seperti ini, kita lihat ada 2 buah gugus fungsi yang sama, yaitu klorida. Sama. Berarti kita pakai benzena sebagai rantai induk. Kita beri penomoran 1, 2. Kalau misalnya 2 itu di, kalau 3 tri. Berarti kalau 2, 1, 2 di klorobenzena. Atau orto 1, 2 di klorobenzena karena posisinya 1, 2. Contoh selanjutnya, NH2 dan Br. Di sini kita lihat NH2 dan Br. Yang paling kuat NH2 atau Br. Kita lihat di sini
NH2 itu anilin. Br di sini sebagai cabang, berarti namanya 3-bromoanilin atau metabromoanilin. Kenapa meta? Karena posisinya 1 dan 3. Untuk perbedaan orto, para, dan meta paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Ibu tanya, Bu. Iya. Bu, itu materinya ini beda dengan materi yang kita download di mana? Di Tuton itu, Ibu ya? Kok di Iya. Sebenarnya materinya sama, tapi PowerPoint-nya ada beberapa yang saya edit supaya memudahkan untuk pembelajaran di web ini. Nanti kalau misalnya mau PPT-nya bisa saya kirim lewat email ataupun dari e-message atau dari mana? Dari WA atau dari email. Siap, Bu. Karena urutan ini nggak ada, Bu ya? Urutan dari 1 sampai nomor 9 yang dari asam bensot sama halobenzena ini di buku maupun di PowerPoint yang dikirim nggak ada ya, Bu ya? Iya, emang sebenarnya tidak ada karena di sini supaya saya bikin seperti ini karena untuk memudahkan penamaan tata nama. Iya, nanti bisa saya kirim lewat email PowerPoint-nya. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Untuk latihan soal yang nomor 2 itu, kan induknya CH3. Lah itu ngasih nomornya sampai 1, 2, 3, 4 itu harus berlawanan arah jarum jam atau searah? Lalu itu bebas atau gimana, Bu? Oh, kalau misalnya dari sini juga sama. 1, 2, bentar. Kalau kita beri nama lewat searah jarum jam juga sama. 1, 2, 3, 4. Yang penting dari gugus induk yang paling kuat. Gitu. Sebenarnya searah jam juga bisa. Kita lihat dari yang paling dekat. Kalau ini kan yang paling dekat kan, nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena ini berlawanan dengan arah jarum jam, dan ini lebih dekat. Kita cari yang paling dekat. Kalau ini kan kalau berlawanan dan searah juga sama kan, 1, 2, 3, 4. Yeah. Jadi nggak masalah. Kalau yang ini berarti kita yang paling dekat aja. Paling dekat dan searah kalau bisa. Oh, searah. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya. Untuk selanjutnya, tata nama pada derivat-derivat benzena. Kalau tadi kita sudah mempelajari monosubstitusi, disubstitusi, kalau sekarang ada polisubstitusi. Kalau polisubstitusi berarti ada lebih dari 2 substitusinya. Untuk aturannya, jika satu substituen digunakan untuk nama induk benzena, maka substituen tersebut berada pada posisi 1. Bila lebih dari 2 substituen harus digunakan penomoran. Nomor substituen harus serendah mungkin. Substituen harus dituliskan secara alfabetis. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kata-kata ini mungkin sedikit ambigu, kita langsung masuk pada contohnya. Di sini sama dengan contoh sebelumnya ada 3 klorida. Tadi kan ada 2 klorida. Kalau misal ada gugus fungsi yang sama seperti Cl, berarti kita gunakan benzena sebagai rantai induknya. Berarti bukan Cl ini sebagai bukan Cl pada posisi nomor 1 ini sebagai rantai induknya, tapi benzena. Kenapa? Karena 3 cabangnya sama, yaitu klor. Tadi sudah saya bilang kalau 1 itu mono, kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri. Berarti tri kloro, kita beri penomoran, bisa 1, 2, 3 atau dari bawah 1, 2, 3 juga bisa, 1, 2, 3. 1, 2, 3, trikloro, karena dia 3 klorobenzena. Begitu juga dengan bromida, kita beri penomoran dari 1, 2, 3, 4, searah dengan jarum jam, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 tribromobenzena. Nah, ini contoh selanjutnya. Kalau yang contoh sebelumnya ini 3 cabangnya sama, klor. Kalau di sini 2 cabangnya berbeda, ada nitro dan COOH. Di sini yang mana lebih kuat, COOH atau NO2?
Yang lebih kuat yaitu COH asam benzoat. Maka namanya di sini, ini nama bahasa Inggrisnya ya. Kita beri penomoran dari COH 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cabangnya itu nitro berada pada posisi 3 dan 5. Berarti bisa kita buat karena dia asam benzoat, asamnya di depan, asam 3, 5 dinitro benzoat. Lalu yang ini ada SO3H dan fluor. Yang mana lebih kuat? Kalau berdasarkan tabel skala prioritas, SO3H yaitu sulfonat lebih kuat dibandingkan fluor. Fluor berada pada yang paling lemah ya, fluor. Berarti SO3H. SO3 itu adalah asam benzena sulfonat. Berarti kita pakai asam dulu. Kita beri penomoran sesuai dengan arah jarum jam. 1, 2, di sini 3, di sini 4. Berarti namanya 1, 2, 4. Karena dia 2 buah fluornya, maka kita beri nama difluoro. Kalau misalnya dia 3, trifluoro. Berarti 2, 4 difluoro. Karena dia SO3H, SO3H kalau sebagai induk dinamakan dengan benzena sulfonat. Nah, kalau untuk polisubstitusi sejauh ini paham? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Untuk tata nama pada derivat-derivat benzena, ada yang pertama itu kita membahas tentang perbedaan fenil, benzil, dan vinil. Kalau fenil itu adalah benzena sebagai cabang. Nah, di sini kita lihat contohnya. Benzena sebagai cabang. Di sini kita lihat rantai induknya adalah alkohol. Kenapa alkohol? Karena ada C dan OH. Kalau ada C dan OH itu alkohol. Nah, kita lihat pada karbon pertama, karbon 1 mengikat OH, dan karbon 1 ini mengikat benzena. Di sini, kalau benzena sebagai cabang, maka disebut dengan fenil. Nah, kalau di sini namanya apa? Kalau di sini namanya 1 fenil, karena benzenanya terikat pada karbon nomor 1, maka namanya 1 fenil, 1 etanol. Kenapa 1 etanol? Karena C nomor 1 terikat pada OH. Karena namanya 1 fenil, 1 etanol. Nah, kita lihat juga contoh keduanya, yaitu butena 1, 2, 3, 4 dengan 2 rangkap, namanya alkena. Kalau 4, butena. Kenapa namanya trans? Karena dia posisinya di atas. Kita lihat rangkapnya di mana, di nomor 2. Dan kita lihat juga posisi fenilnya di mana, benzena sebagai cabangnya di mana, di posisi nomor 2 juga. Makanya namanya trans 2 fenil, 2 butena. Selanjutnya yaitu benzil, yaitu toluena yang kehilangan 1 atom hidrogen. Toluena di sini yaitu benzena yang terikat dengan CH3. Disebut dengan toluena. Apabila hidrogen pada CH3 hilang, digantikan dengan gugus fungsi lainnya, maka disebut dengan toluena. Di sini kan CH3. Kalau misalnya hidrogennya hilang 1, maka disebut dengan benzil. Sini kan benzil. Jelas perbedaan antara toluena dan benzil. Toluena CH-nya ada CH3, kalau di benzil CH-nya CH2. Ditambah dengan gugus fungsi lain, karena dia tidak bisa CH2 saja, karena dia radikal, maka ditambah Cl, jadi CH2Cl namanya benzil klorida. Benzilnya dari gugus fungsi ini, kloridanya dari Cl. Selanjutnya, vinil etana sebagai cabang. Vinil ini adalah gugus etena yang digunakan sebagai cabang. Etena adalah C rangkap 2 karena dia alkena. Di sini H dan H2. Kalau misalnya diganti dengan Cl, maka jadinya vinil klorida. Kita lihat contohnya. Di sini vinil
Di sini benzena. Kalau misalnya etena sebagai cabang disebut dengan vinil, maka namanya vinil benzena. Selanjutnya, kalau ini namanya adalah benzena karena dia C6H6. Kalau misalnya ada CH3 terikat pada benzena disebut dengan toluena. Jika ada 2 CH3, ini nama iupaknya menjadi silena atau orto, kalau bisa posisinya di sini, orto metil toluena. Selanjutnya, di sini indena, apabila ada benzena terikat dengan pentena. Kalau misalnya dua benzena, namanya naftalena. Naftalena ini adalah kapur barus. Kalau misalnya di sini ada 2 benzena sebagai cabang disebut dengan bifenil. Kalau misalnya 1 saja fenil, kalau 2 bifenil. Kalau misalnya 3 namanya antrasena. Kalau misalnya 3 juga, namun benzena 1 posisinya di atas namanya fenantren. Ini adalah nama-nama iupak dari benzena yang harus kita ketahui. Nah, ini tata nama pada derivat, soal latihan lagi. Nah, untuk polisubstitusi benzena, ada COOH dan NO2. Kita lihat pada tabel prioritas, COH lebih kuat dibandingkan nitro. Berarti COH sebagai induk dan nitro sebagai cabang. Kalau misalnya NO2 sebagai sebagai induk namanya nitrobenzena. Kalau misalnya sebagai cabang namanya nitro. Karena dia posisinya ada 2, kita beri penomoran dari induk terkuat. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 3, 5 di nitro karena dia 2 buah nitronya, 3, 5 di nitro benzoat. Ditambah asam di depannya. Asam 3, 5 di nitro benzoat. Selanjutnya SO3 dengan fluor. Ada SO3H. SO3H namanya benzena sulfonat dan F halobenzena. Yang mana lebih kuat antara benzena sulfonat sama halobenzena yaitu benzena sulfonat. Benzena sulfonat sebagai rantai sebagai induk dan F sebagai cabang. Kita beri penomoran dari rantai induk ini 1, ini 2, 3, 4. Maka namanya 2, 4 benzena sulfonat. Ini namanya benzena sulfonat. Selanjutnya, apabila ada 3 cabang yang sama, Cl, maka kita beri penomoran dulu 1, 2, 3 triklorobenzen. Dan yang terakhir sama 1, 2, 4 tribromobenzen. Nah, untuk tata nama sudah, dan kita lanjut di pembuatan benzena. Yang pertama, pembuatan di laboratorium. Sejauh ini ada pertanyaan? Bu, tanya Bu. Iya. Kalau balik yang tadi Bu, nah ini kan contohnya Ibu ini kan dari yang kuat ke yang lemah ya Bu ya. Kalau kalau itu cabangnya 3, tapi dari yang misalnya ada COH, ada SO3H, ada logam. Kita penamanya gimana Ibu? Oh, kalau logam beda lagi Pak. Bukan. Gini Bu, maksud saya kan Ibu ngasih contoh yang nomor 4 ini Bu. Ada 124 tribromobenzen. Iya. Nah, kalau misalnya yang contoh nomor 1 Bu, yang pertama misalnya asam benzoat, terus cabang kedua benzena sulfonat, cabang ketiganya misalnya halobenzena. Itu mungkin nggak Bu? Oh, gitu. Oh, mungkin Pak. Bentar, ada contoh lainnya ya. Penamanya mana Bu ya? Iya, bentar Pak. Kayaknya ada contoh lainnya deh.
Oh, di sini nggak ada ya. Discord. Kita bikin contoh saja ya, Pak ya. Kalau Ya, Bu. Kalau misalnya 3 COH, misalnya di sini COH, atau di sini NO2, di sini kita anggap sulfonat atau benzaldehid. Maka penamaannya dari abjad ya, Pak. Atau inilah sulfonat yang lebih gampang. CH3. Yang pertama ada nitro, ada metil, dan ada asam benzoat. Maksudnya tiga-tiganya beda ini ya, beda gugusnya. Kita lihat yang paling kuat adalah benzoat sebagai induk, metil sebagai cabang. Kita beri penomorannya dari yang paling kuat ya Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti CH3-nya 5. Nitronya 1, 2, 3. 1, bentar. CH3-nya 1, 2, 3. 3. Nitronya 5. Berarti kita sesuaikan dengan abjad. Kan tadi sudah dijelaskan di sini. Substituen harus ditulis secara alfabetis. Berarti di sini NM, berarti duluan M, berarti di sini namanya bisa 3 metil, 5 nitro benzoat. Ini namanya disesuaikan dengan cabangnya, dialfabetiskan dulu ya Pak. Gitu. Asam 3 metil 5 nitro benzoat. Nitro benzoat. Jadi kan ini M, ini M, N. Kan duluan kalau di alfabet duluan M daripada N. Berarti M duluan Pak, 3 metil, baru nitro, baru benzoat. Oke. Ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Berdasarkan alfabetis. Di sini juga sudah tertulis ya Pak ya, substituen harus dituliskan secara alfabetis. Oke, ya. Terima kasih Bu. Iya. Selanjutnya pembuatan benzena, pembuatan di laboratorium menggunakan bahan dasar senyawa alifatik. Di sini senyawa alifatik adalah senyawa dengan rantai lurus, mengalirkan gas astelina ke dalam pipa yang berpijar pada temperatur 60 derajat Celcius dengan katalis FeSiCr. Pembuatan ini mempunyai arti penting karena memperlihatkan perubahan dari senyawa alifatik. Di sini senyawa alifatik itu adalah rantai lurus menjadi senyawa aromatik, yaitu senyawa dengan cincin. Gitu. Yang kedua, pembuatan di laboratorium yang menggunakan bahan dasar senyawa aromatik. Di sini kita dapat mereduksi fenol dengan reduktor Zn. Di sini Zn-nya akan bereaksi dengan O, menghasilkan ZNO, dan hidrogennya terikat pada benzena, maka menjadi benzena tambah ZNO. Di sini untuk pembuatan benzena, maka dihasilkanlah benzena dengan hasil samping ZNO. Yang ketiga, pembuatan benzena dalam industri, yaitu pemanasan batu bara dalam oven. Hasilnya ada 3 fase gas, cair, dan fase padat. Pada pengolahan berikutnya, terbatu bara didestilasi dan salah satu hasilnya adalah benzena. Jadi dari proses tersebut dihasilkanlah benzena. Dengan menggunakan bahan dasar petroleum, pembentukan senyawa sikloalkana yang selanjutnya diubah menjadi hidrokarbon aromatik. Nah, di sini kita mulai masuk kepada reaksi-reaksi pada benzena.
Reaksi-reaksi pada benzena ini ada beberapa. Yang pertama itu reaksi hidrogenasi adisi. Di sini kenapa disebut dengan adisi, kenapa bukan substitusi? Karena hidrogen yang bereaksi akan masuk pada benzena dan memutus ikatan-ikatan rangkap, jadi ikatan tunggal. Makanya disebut dengan adisi. Kalau misal substitusi itu adalah penggantian, sedangkan adisi dia adalah bertambah. Di sini kita lihat benzena bereaksi dengan 3H2 dengan katalis PT menghasilkan sikloheksana. Di sini dari rangkap menjadi tidak rangkap. Benzena dapat dihidrogenasi menghasilkan suatu sikloalkana dengan bantuan katalis logam. Logam di sini gunakan adalah PT. Yang kedua yaitu reaksi-reaksi pada benzena. Sebelumnya ada reaksi hidrogenasi, kalau di sini adalah substitusi elektrofilik. Di sini ada apakah ada yang sudah membahas substitusi elektrofilik? Substitusi elektrofilik ini adalah penggantian satu hidrogen dari benzena digantikan dengan elektrofilik. Jadi hidrogen pada benzena ini lepas digantikan dengan elektrofilik. Elektrofilik ini adalah unsur yang kekurangan elektron dan jadi dia mencari elektron agar dia stabil. Kita lihat contohnya reaksi halogenasi. Untuk reaksi halogenasi ini adalah reaksi dengan menggunakan unsur pada golongan 7A seperti FClBrI. Nah, kita lihat di sini benzen bereaksi dengan Br2 menggunakan katalis besi. Di sini bisa besi FeCl3 dengan suhu 30 derajat Celcius menghasilkan bromobenzen dengan hasil samping HBr. Di sini kita lihat mekanisme reaksinya. Br2 di sini akan ada 2 Br Br pertama akan bereaksi di sini hidrogen, kita anggap di sini hidrogen. Br pertama akan menyerang hidrogen. Hidrogennya bereaksi dengan Br membentuk HBr. Makanya hidrogennya lepas disubstitusi dengan Br satu lagi. Br-nya masuk di hidrogen yang sudah lepas tadi. Maka terbentuklah bromobenzen dan HBr. Sebagai hasil samping, Br1 bereaksi dengan hidrogen yang lepas dan Br1 mensubstitusi di hidrogen yang lepas. Makanya disebut dengan reaksi substitusi elektrofilik. Yang mana sebagai elektrofilik yaitu Br. Yang ketiga yaitu reaksi-reaksi pada benzena, yaitu reaksi nitrasi. Prinsipnya sama untuk semua reaksi pada benzena ini hanya ada 2, adisi dan substitusi elektrofilik. Untuk reaksi adisi hanya ada reaksi hidrogenasi, namun untuk selebihnya reaksi substitusi elektrofilik. Pada reaksi nitrasi, namanya nitrasi berarti menggunakan asam nitrat. Nah, di sini digunakan benzena direaksikan dengan asam nitrat dengan katalis H2SO4. H2SO4 di sini sebagai katalis, maka akan menghasilkan nitrobenzen tambah H2O. Mekanisme reaksinya adalah HNO3 ini akan bereaksi dengan H2SO4, akan membentuk elektrofilik, yaitu OH- dan NO2+. NO2+ ini akan menyerang hidrogen, lalu hidrogennya lepas, bereaksi dengan OH membentuk H2O. Sedangkan NO2-nya di sini tersubstitusi pada hidrogen yang lepas, maka di sini disebut dengan nitrobenzen karena di sini NO2, kalau NO2 disebut dengan nitrobenzen. Nah, selanjutnya reaksi sulfonasi, substitusi elektrofilik. Sama dengan mekanismenya hampir sama dengan sebelumnya, tapi di sini disebut dengan reaksi sulfonasi. Kalau sebelumnya adalah reaksi nitrasi. Kalau sulfonasi ini menggunakan H2SO4. Kita lihat pada reaksi sulfonasi atom hidrogen digantikan oleh gugus sulfonat. Di sini H2SO4-nya terdisosiasi menjadi OH dan SO3H sulfonat. Sulfonat ini akan menyerang hidrogen, lalu hidrogennya lepas bereaksi dengan OH jadi H2O. Sedangkan SO3-nya tersubstitusi pada rantai pada cincin benzena, pada cabang benzena.
maka disebut dengan benzena sulfonat. Nah, yang kelima yaitu reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Sama sebelumnya, substitusi elektrofilik. Atom H digantikan oleh gugus alkil. Alkil itu adalah CnH2n tambah 1. Pereaksi yang digunakan adalah alkil halida dengan katalisator aluminium klorida AlCl3. Nah, di sini AlCl3 sebagai katalisator dan pereaksinya adalah CH3Cl. CH3+ ditambah dengan Cl-. Cl akan bereaksi akan menyerang H, hidrogen ini lepas. Lalu CH3 tersubstitusi pada hidrogen ini, maka terbentuklah HCl dan CH3. Maka ini disebut dengan toluena. Sebelumnya kita pembuatan ini benzena sulfonat dengan reaksi sulfonasi untuk pembuatan toluena dengan reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Yang selanjutnya yaitu reaksi-reaksi asilasi Friedel-Crafts. Yang dimaksud dengan asilasi adalah atom hidrogen digantikan oleh gugus asil. Gugus asil ini adalah CH3CO. Reaksi yang digunakan adalah halida asam seperti CH3COCl, asetil klorida, di sini asetil klorida, dan CH3CH2COCl. Bisa reaksinya 2, bisa asetil klorida atau propanoil klorida dengan katalisator AlCl3. Di sini sama. Cl di sini akan menyerang hidrogen, lalu hidrogennya lepas dan bereaksi dengan Cl. Gugus fungsi CH3CO ini akan tersubstitusi pada posisi hidrogen tadi, maka disebut dengan metilfenilketon dengan katalis AlCl3 pada suhu 80 derajat Celcius. Di sini nama lain dari metilfenilketon adalah asetofenon. Kenapa disebut metilfenilketon? Sebelumnya kita sudah belajar kalau CH3 disebut metil, ini adalah senyawa keton. Kalau misalnya fenil sebagai benzena sebagai cabang namanya fenil. Kalau CH3 metil CO keton. Maka namanya metilfenilketon. Reaksi pada benzena yaitu pirolisis. Bila benzena dialirkan melalui pipa besi pada temperatur tinggi akan terjadi pelepasan hidrogen disertai terbentuknya senyawa bifenil. Nah, pirolisis ini adalah dengan menggunakan temperatur yang sangat tinggi. Jadi benzena dialirkan ke pipa besi dengan temperatur tinggi, maka nanti akan terbentuk senyawa bifenil. Yang ke-8, metalasi. Reaksi ini terjadi jika benzena direaksikan dengan alkil alkali sehingga terjadi pertukaran atom hidrogen pada benzena dengan logam alkali. Sejauh ini untuk reaksi-reaksi pada benzena jelas? Jika sudah jelas, kita... Bu, boleh bertanya, Kak? Iya, silahkan bertanya. Bu, maaf Bu, tadi kembali lagi ke belakang masalah penamaan Bu ya. Oh iya, masalah penamaan. Apa sih namanya? Di buku itu di halaman 6.10. Iya, bagaimana? Itu tertulis 2,4,6 tribromofenol. Mak di situ terdapat R itu di posisi 2, 3, 4, dan 6. Pada halaman berapa? 6.10. 10. Yang mana? 4 kloro. Bisa diulangi pertanyaannya? Itu terkait dengan penamaan di halaman tersebut tertulis yang di tengah itu Bu ya 2,4,6 tribromofenol. Padahal bus tersebut ada 4 BR. Itu yang bagaimana Bu ya? Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang 9 monosubstitusi yang harus diketahui di luar kepala. Semakin ke atas adalah semakin prioritas. Di sini ada OH dan BR. Kita lihat, silahkan buka BMP PQ 4203 halaman 6.10.
untuk yang ini kita lihat ada 5 cabang, ada OH, BR, 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 ada 4 BR dan OH. Kita lihat pada substitusi OH yaitu fenil lebih kuat dibandingkan halobenzena FCl-BRI. Maka di sini digunakan OH sebagai induk. Maka nama akhirnya itu adalah fenol. Kita beri penamaan dari induk terkuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya 2, 3, 4, 6. Oh, maksudnya ini karena ada ini ya, ada 4 bromo. Kenapa namanya sepertinya ini ada kesalahan pada penulisan. Harusnya kalau 4 tetra, harusnya 2, 3, 6, 2, 3, 4, 6 tetra bromofenol gitu. Mungkin ada kesalahan dari kemudian ini Bu, halaman 6.12 ya. Itu kan bromobenzen ditambah dengan Mg, kemudian membentuk magnesium bromida, itu maksudnya ditambah H2O kan Bu, sehingga dibentuk Mg plus Mg HBr. Itu masuk di pembuatan benzena. Sini ya, pembuatan di laboratorium menggunakan bahan dasar senyawa aromatik. Nah, di sini benzena juga bisa dibuat melalui mereaksikan bromobenzena dengan logam magnesium dalam pelarut eter kering kemudian dihidrolisis. Nah, di sini pembuatan benzena menggunakan magnesium. Silahkan lihat di BMP PQ 6.12. Bromobenzena direaksikan dengan magnesium. Lalu magnesium ini akan terikat dengan BR. Direaksi dengan katalis eter akan menjadi MgBr. Nah, di sini MgBr ini nanti akan dilepas dengan adanya H2O. Nah, jadi H2O ini bereaksi dengan MgBr menjadi MgOHBr. Lalu didapatkanlah benzena murni dengan hasil samping MgOHBr. Sejauh ini yang jelas untuk reaksi pembuatan benzena. Jelas Bu, berarti berarti terbentuknya MgOHBr itu karena ada hidrolisis dari H2O Bu ya? Iya. Iya. Oh, oke, baik Bu. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Bu, tanya Bu. Iya. Bu, reaksi-reaksi di benzena itu kita harus hafal atau gimana Ibu ya? Satu yang pertama kita harus hafalin. Kedua itu memang hanya ada 8 reaksi pada benzena ya Bu, sampai dari hidrogenasi sampai metalasi, gitu aja Bu ya? Oke Pak. Untuk yang pertama ya Pak, untuk reaksi pada benzena ini basicnya ada 2 reaksi. Yang pertama adalah adisi. Adisi itu adalah penambahan dan substitusi yaitu penggantian. Kalau misalnya untuk reaksi adisi hanya ada pada 1 reaksi hidrogenasi saja, Pak. Untuk reaksi hidrogenasi yaitu reaksi adisi. Dan untuk reaksi selebihnya seperti reaksi halogenasi, nitrasi, sulfonasi, asilasi itu menggunakan substitusi. Jadi hanya reaksi hidrogenasi ini yang menggunakan reaksi adisi. Adisi di sini adalah penambahan. Jadi reaksi ini masuk bertambah ke senyawa benzena. Di sini benzena C6H6
bereaksi dengan 3H2. Di sini masing-masing H2-nya akan masuk pada ikatan rangkap, jadi ikatan rangkapnya putus, maka jadi rantai lurus. Maka maksudnya jadi ikatan rangkapnya putus, jadi ikatan tunggal. Nah, di sini disebut dengan adisi. Adisi di mana gugus fungsi yang bereaksi masuk ke dalam pereaksinya. Yang kedua yaitu substitusi elektrofilik. Elektrofilik ini semua mekanismenya hampir sama. Coba kita lihat di sini. Coba kita lihat di sini. NO2-nya menyerang hidrogen, hidrogennya lepas, hidrogennya bereaksi dengan OH menghasilkan H2O sebagai hasil samping. Karena hidrogennya lepas dan OH-nya bereaksi dengan hidrogen, maka NO2-nya bereaksi tersubstitusi pada hidrogen yang lepas tadi. Mekanismenya hampir sama. Coba kita lihat untuk sulfonasi sama hidrogennya lepas, sulfonatnya tersubstitusi menjadi benzena sulfonat. Jadi substitusi elektrofilik ini adalah menggantikan satu hidrogen dengan gugus fungsi lainnya. Jadi hidrogen digantikan dengan pereaksi. Misalnya H2SO4 pereaksinya berarti SO3 yang akan masuk pada benzena tersebut. Kalau misalnya ingin Bapak menanyakan apakah hanya 8, sejauh ini hanya ada 8 cara pembuatan reaksi-reaksi pada benzena. Baik, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita lanjutkan dengan reaksi pada benzena dan turunannya. Nah, di sini ada tabel lagi untuk pengaruh substituen pada kereaktifan dan orientasi dalam benzena. Nah, ini kalau misalnya dalam BMPPQ 4203 itu masuk di benzena dan turunannya. Bisa dilihat di halaman 6.28, klasifikasi substituen. Nah, untuk mempermudah mahasiswa membedakan yang mana yang pengaktif dan yang mana yang deaktif, makanya di sini saya buat di sini saya cantumkan tabel pengarah ortopara, pengarah meta. Nah, jadi misalnya benzena itu sangat tergantung pada substituen yang terikat pada benzena. Misalnya NH2 yang terikat, apabila NH2 direaksikan dengan yang lain, maka NH2 ini akan cenderung untuk membentuk posisi pada orto dan para. Kalau misalnya benzena yang terikat adalah SO3H, maka cenderung pada pengarahnya yaitu meta. Nah, di sini gugus-gugus yang menyebabkan cincin benzena lebih reaktif daripada benzena disebut gugus pengaktif. Gugus-gugus yang menyebabkan penurunan kereaktifan cincin benzena disebut dengan gugus pandeaktif. Kalau misalnya kita lihat sekilas dengan tabel ini, mungkin kita kurang mengerti penjelasannya. Kita lihat pada contoh, yaitu di sini soal dari nitrasi toluena. Nah, tadi saya sudah jelaskan benzena ini sangat tergantung pada gugus fungsi yang terikat pada benzena. Misalnya toluena, ini kan CH3 terikat dengan benzen namanya toluena, bereaksi 25 kali lebih cepat dibandingkan benzen. Kalau misalnya benzen hanya 1, kalau misalnya tambah CH3 reaksinya lebih cepat. Nah, gugus metil berperan sebagai pengaktifasi. Kalau di sini CH3 sebagai pengaktifasi. Campuran produk mengandung molekul substitusi dengan posisi orto dan para lebih banyak. Kita lihat mengapa posisinya lebih banyak kepada orto dan pada para. Di sini yaitu nitrasi toluena. Namanya nitrasi berarti menggunakan HNO3 dan H2SO4 sebagai katalisator. Di sini HNO3 nantinya akan terdisosiasi menjadi NO2 dan OH. Jadi nanti NO2-nya akan bereaksi, akan masuk tersubstitusi, akan masuk di posisi para orto atau meta. Kita lihat di sini CH3 pada tabel CH3 termasuk pada R atau aril CH3.
berarti dia pengarah pada orto dan para. Apabila CH3 direaksikan dengan NO3, maka NO di sini akan masuk pada posisi orto dan para. Kita lihat pada posisi orto 60%, pada posisi para 36%, dan hanya sedikit pada posisi meta. Kenapa? Karena pH3 merupakan pengarah pada posisi orto dan para. Makanya kita harus lihat gugus fungsi yang terikat pada benzen ini apakah dia pengarah orto atau pengarah meta. Kalau di sini CH3 dia sebagai pengarah orto para, berarti apabila dia direaksikan dengan suatu asam nitrat, maka dia NO-nya akan masuk pada posisi orto dan para. Di sini orto dan para. Mayoritasnya pada orto dan para. Selebihnya hanya 4% yang masuk ke nitrotoluena. Nah, sejauh ini paham? Jika paham? Belum, Bu. Ulangi, Bu. Oh, yang mana ya yang belum paham untuk yang ini? Itu kan ada HNO3, kok ada orto sama... Oh iya. Ya, kok bisa jadi 2 gini, Bu? Ah iya. Untuk lebih jelasnya, Pak, silahkan Bapak buka ini pengaruh substituen pada kereaktifan dan orientasi dalam benzena, monosubstitusi dan polisubstitusi pada halaman 6.28. Nah, di sini kan ada tabel pengarah ortopara dan tabel pengarah meta. Kalau misalnya di 6.29 juga ada. Namun di sini saya buat agar lebih mudah dimengerti. CH3 di sini merupakan aril. Nah, dia terikat pada benzen. Sebelumnya saya sudah jelaskan apabila benzena itu sangat tergantung pada gugus yang mengikatnya. Di sini gugus yang mengikatnya adalah CH3. Makanya toluena ini lebih reaktif dibandingkan benzena. Di sini direaksikan dengan H2SO4 hanya sebagai katalis. Di sini pasti bingung dari mana datang NO2. Iya, kenapa? Di sini HNO3 terdisosiasi menjadi OH dan NO2. Makanya di sini NO2 akan bereaksi dengan akan masuk di posisi CH3 tadi ada pengarah pada ortopara. Di sini ortopara. Berarti masuknya di sini dan di sini. NO2 dari HNO3 ini akan masuk pada posisi orto dan para, bukan pada posisi meta. Karena CH3 ini merupakan pengarah pada orto dan para. Ini mengerti, Pak? Kenapa dia masuk NO2-nya masuk pada posisi orto dan pada posisi para? Karena CH3-nya pengarah orto para. Maka di sini NO2-nya terikat pada posisi orto dan para. Ya, Bu. Oke, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Dan yang itu, iya. Tapi itu tadi kan disebutkan ada 4%, artinya masih ada kemungkinan, cuma persentasenya kecil begitu, Pak, Bu, yang meta tadi, Bu. Berarti dia lebih mengarahkan ke posisi orto dan para. Cuma hanya 4% dari hasil reaksi yang menghasilkan nitro. Namun 4%-nya biasanya diabaikan. Biasa produk utamanya yaitu orto dan para. Biasanya tidak ditulis nitro, namun di sini agar lebih jelas ditulis metanya juga. Sejauh ini mengerti? Baiklah, kalau gimana? Kita masuk contoh untuk memperdalam lagi, kita masuk contoh berikutnya.
Nah, di sini NO2. Kita lihat NO2 pengarah mana? Pengarah meta. Berarti dia ini NO2. Berarti apapun yang direaksi dengan NO2 ini nanti akan mengarahkan pada posisi meta. Ini sama OH dan ini NO2. NO2-nya ini nanti akan masuk kepada posisi meta. Di sini orto, di sini meta, dan di sini para. NO2-nya akan masuk pada posisi meta. Kenapa? Karena NO2 merupakan pengarah meta. Maka NO2 yang bereaksi dengan si nitrobenzena ini akan masuk pada posisi meta. Makanya namanya ini NO2. Kalau misalnya NO2 ini namanya apa? Namanya dinitrobenzen karena dia ada 2 NO2 dan benzen. Sejauh ini mengerti mengenai reaksi pada benzena dan turunannya? Untuk pengarah orto para, pengarah meta, apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak kita lanjut. Kegunaan benzena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu trinitrotoluena, biasanya disebutkan TNT, merupakan bahan peledak. Bahan peledak yang ada di bom, yang ada di bahan peledak lainnya, merupakan TNT. Kedua, asam salisilat. Pasti banyak yang menggunakan asam salisilat apabila ada penyakit di kulit. Nah, maka digunakan asam salisilat. Yang ketiga yaitu asam benzoat. Asam benzoat ini sangat akrab dengan kuliner, yaitu sebagai pengawet makanan. Yang selanjutnya itu fenol sebagai bahan disinfektan ya. Yang ini. Yang kelima yaitu halogen benzena, kegunaannya pada pembuatan cat dan pembuatan insektisida. Nah, berikut ini adalah sebagian kecil dari kegunaan benzena dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apakah yang ingin ditanyakan? Maaf Bu, kalau mau mendapatkan materi ini gimana Bu? Ini kan lebih ringkas gitu. Oh iya, kalau misalnya ingin mendapatkan materi ini, nanti saya akan berkonsultasi dengan Bu Iva dulu. Apakah ini akan dikirim lewat email atau nanti dimasukin di e-learning? Ya, nanti dikasih tahu lagi ya. Ya Bu, nanti tiap mahasiswa khususnya nanti akan kami sebar melalui grup AG. Nanti biar tutor, masing-masing tutor bisa menyebarkan ini juga di kelas masing-masing. Seperti itu ya. Ya Bu Iva, makasih Bu. Masih ada yang raise hand sepertinya, siapa ya? Bu Reni Dwi mungkin? Silakan Bu Reni. Kalau ada yang masih ada yang mau ditanyakan. Halo Reni. Lah, Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa ya raise hand saja. Ini mumpung ada tutorial webinarnya ya Bapak Ibu ya, dan ini memang senyawa benzen seperti itu. Biasanya kan cuma alkana, alkena, alkena. Nah ini adalah apa ya? Puncak dari segala puncak senyawa mungkin kali ya. Ibu mau tanya Bu? Ya, monggo Bapak. Bu, saya mewakili teman-teman juga Bu ya. Saya yakin kan teman-teman dari kalau kebetulan saya bukan dari SMA Bu ya. Kebetulan saya sudah golongan kolonial gitu Bu ya. Saya melihat kan gini Bu, teman-teman di SMA kayak gitu kan hanya diajari kimia dasar Bu ya. Kimia organik pun kan hanya pengenalan Bu. Terus tiba-tiba di UT ini kimia dasar dan kimia organik pada semester yang sama Bu. Saya pikir kan ini suatu yang ya ini masukan aja Bu ya, suatu yang berat sekali bagi teman-teman anak-anak SMA yang lanjutin ke UT ya Bu ya.
setahu saya Bu ya ini ya, teman-teman yang dari teknik kimia aja, kimia dasar dulu diajari di semester 1, baru kimia organik di semester berikutnya, Bu. Nah, ini kimia dasar dan kimia organik satu semester diajar bareng-bareng gitu, Bu. Cukup, ya jujur aja, Bu, puyeng juga ini, Bu. Itu aja sih masukan, Bu. Makasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Herjanto ya. Memang di dalam susunan kurikulum kami, khususnya di teknologi pangan ya Bapak ya, kurang tahu mungkin kalau di teknik kimia atau bahkan di kimia sendiri mungkin ya di semester yang berbeda mungkin kali Bu ya. Diberikan antara kimia dasar dengan kimia organik atau kimia analitik mungkin. Seperti itu ada jeda mungkin kali ya Pak, itu harapannya. Iya, mungkin ada saran dari Bu Wulan gimana caranya kita nih belajar mensiasati ya strateginya gimana Bu Wulan nih. Ya, mensiasati antara kimia dasar, kimia organik ini ya, kimia dasar aja masih bingung, kita masuk langsung kimia organik. Gitu. Sebenarnya untuk kimia dasar dan kimia organik itu adalah dua topik yang sangat berbeda, Pak. Jadi seharusnya bisa dipelajari dengan ya beda gitu, Pak. Kalau misalnya kimia dasar mungkin lebih ke perhitungan yang lebih banyak ya, Pak ya. Kalau kimia organik lebih banyak pemahamannya mengenai struktur senyawa. Jadi ya menurut saya rada berat karena yang satunya perhitungan, yang satunya kita harus memahami gus fungsi. Nah, namun di sini kan di UT emang sudah ada kurikulumnya ya Pak. Menurut saya mensiasatinya ya seperti ini Pak, dengan adanya web, misalnya tidak ada yang ngerti bisa ditanyakan lagi ke tutornya, lebih aktif lagi menanyakan kepada tutornya. Mungkin dari solusi dari saya hanya seperti itu, karena saya hanya bisa membantunya dengan web dan juga di tutorial online gitu Pak. Oke Bu, kalau misalnya kita mau akses apa Bu tadi istilahnya tuh yang pengampunya untuk kimia organik ini komunikasinya hanya lewat apa ya Bu ya? Mungkin dari moderator bisa bantu Bu. Iya, untuk tiap kelas kan kita ada berapa ya kimia organik itu? Ada lah berapa ya, 6 atau berapa kelas ya? Saya agak lupa. Di teknologi pangan ada dibagi beberapa kelas gitu kan Pak. Jadi ada beberapa tutor. Nah, nanti tiap tutor itu silakan tiap mahasiswa itu berkomunikasi dengan tutor kelasnya masing-masing. Nah, kami bebaskan seperti ini ya Pak ya, tiap tutor itu bagaimana cara agar bisa dihubungi oleh masing-masing mahasiswa di tiap kelasnya masing-masing seperti itu. Dan kami tidak mematok harus melalui WhatsApp kah, atau melalui email kah, atau melalui chat di laman e-learning atau apa, itu tidak kami batasi sih seperti itu. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Silakan disesuaikan dengan tutor masing-masing kelas seperti itu. Taunya tutor kelas dari mana Ibu ya? Tutor masing-masing kelas ada di ini Pak. Oh ini Bapak ikut bantuan tutorial online atau tidak? Waduh, yang mana lagi Bu ya? Oh Bapak tidak ikut tutorial online ya? Ikut Bu. Oh ikut kan? Nah itu kan berarti tiap kelasnya itu ada tutor, misalnya yang mengisi video sapaan, itu kan bisa di message Pak. Oh gitu ya Bu ya. Berarti nggak harus per kelasnya. Setahu saya kan kalau waktu kita masuk kita harus ikut grup tekpang berapa gitu. Itu bukan di situ ya Bu? Oh bukan, itu terlalu global, nantinya tidak terfokus ke satu mata kuliah saja seperti itu. Kalau pengen terfokus ke satu mata kuliah saja ya itu diakses melalui laman ituton di kelasnya masing-masing seperti itu Pak. Oke. Ya Bu, makasih. Bapak Herdianto di kelas apa Pak? Kelas berapa? Kan itu ada kodenya ya, Pang 4411 titik berapa gitu.
Betul, di mana Ibu ya? Lupa ya Pak ya. Di mana Bu? Saya bisa tahu di mana? Tengoknya di laman itu di laman tutorial online-nya Pak. Jadi Bapak masuk aja, akses seperti biasa. Saya cari tahu Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, kalau yang tidak ikut tutorial online bagaimana Bu ya? Karena sudah terlambat Bu. Bu Dewi tidak ikut tutorial online ya? Berarti bagaimana Bu? Maaf Bu, ini di sini sedang azan kebetulan ya. Sebentar Bu, sebentar. Boleh ditulis di chat aja Bu. Mohon maaf ini. Bagi yang lain silakan kalau ada yang masih ingin disampaikan atau ditanyakan. Oh ya, masih ada lagi. Oh ya, Munuke ya tadi ya. Kalau tidak ikut tuton untuk materi hari ini nanti dikirim di mana ya? Mana ya Bu ya? Saya juga lagi ini apa? Caranya gimana ya? Mungkin nanti ada grup WA ya? Ibu ikut grup WA atau gimana? Halo? Mungkin Bu, saya juga sudah. Halo? Mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas. Ya? Halo? Mungkin materinya bisa dikirim di grup Tekpang itu Bu, grup WA itu. Oh baik, ya ada ya Bu ya? Ada grup Tekpang ya? Saya malah kurang tahu. Ada, saya di Tekpang berapa? Oh iya, ya. Pak Adi ya. Ya, nanti ya, baik. Nanti akan kami koordinasikan dengan teman rekan-rekan dosen yang lain agar materi hari ini bisa diakses oleh semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Kimia Organik PAM 4111.
Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi baik yang mengikuti tutorial online maupun yang tidak mengambil bantuan belajar apapun nanti bisa mengakses materi tutorial webinar kali ini. Terima kasih untuk Bu Wulan. Terima kasih sekali ya Bu ya. Sudah saya tambah semangat nih karena para tutor di semester kali ini khususnya series kimia ya. Ini sangat bersemangat gitu ya, sangat bersemangat dalam mau mengisi tutorial webinar untuk series kimia yang tiap semester itu memang dianggap sebagai mata kuliah yang sukar gitu ya, baik itu kimia dasar, kimia organik, kimia pokoknya series kimia itu selalu permintaan